Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala hadhihi nikah min sunnatin nabiyya minal maghfirah wal afiyah. Para alim ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, para kiai, bapak haji, ibu haja, khusus di wilayah dusun Muara Megang, kecamatan Megang Sakti yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur pejabat pemerintah Kabupaten Musirawas, anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Dinda Fuad dari fraksi Partai Golkar yang dirahmat oleh Allah, ketua, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, terkhusus kepada kepala desa PJS Kanda Jawarsa. Mudah-mudahan Allah berikan naungan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar daripada Sohibul Hajat, Bapak Muiz dan Ayunda Hakimah, kemudian pihak besan dari desa Semete, Kakanda Hasan Basri dan sekeluarga besar, terkhusus kepada kedua mempelai Adinda Malina, Sarjana Kebidanan, dan Adinda Fiken Saputra, Sarjana Komputer. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam momentum yang baik ini, mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan penuh keberkahan, di mana saat kita menantikan sebuah rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hujan ini juga sebagai pertanda berkah dari buah pernikahan kedua mempelai Adinda Malina dan Fiken menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan ini Adinda berdua, kalau memang dianggap sebuah kesenangan dan kebahagiaan, mungkin kamulah ketemu. Karena bahagia menikah ini bukan cuma untuk sehari dua hari, tapi kebahagiaan ini seutuhnya sampai kepada kehidupan akhirat. Tetapi hari ini aku tak baca berpanjang lebar, karena hari sudah menunjukkan pukul 12:20, zuhur kak 12:24. Jadi menak sampai bohor 4 menit lagi. Tapi kunjuk bonus, kita sampai 12:35, jadi 15 menit. Ikan sepat, ikan gabus dicapak di dalam dapur. Lebih cepat, lebih bagus, adalah siang pokok lalapuh. Kuda baca panjang lebar, karena kuda nyuk waktu cuma sedikit. Manku kak basing, pergi botol, balik wudu, itulah intinya. Adindaku berdua, lagu yang kau bawa tadi adalah cermin bahwa perjalanan pernikahan tak seindah lagu yang kau landungkan tadi. Perjalanan pernikahan tak seindah untayan syair-syair yang kau bawa. Perjalanan pernikahan tidak semulus karpet merah bertabur bunga di kanan kiri. Perjalanan ini panjang, karena bertemu bukan sehari dua hari, bertemu bukan sejam dua jam, bahkan seumur hidup kita dalam kehidupan dunia. Ketika memilih pintu pernikahan, kita akan menatap wajah yang satu itu. Jadi menaku tadi itu, tiada orang lain selain dirimu. Tahun kak, tunggu nggak 3 tahun lagi. Asyik kuda bertemu lagu itu. Jadi inti pernikahan itu bukan sebuah syair tadi, tapi perjalanan panjang ini bagaimana kau membuat pernikahan ini menjadi utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menikah bertahan gara-gara sarjana, berapa banyak sarjana rumah tangganya hancur. Kalau pernikahan dipandang dari segi jabatan, berapa banyak rumah tangga kepala daerah rusak. Kalau pernikahan dipandang dari pemahaman agama, berapa banyak maaf cakap kata tokoh agama pun bercerai dalam hidup berumah tangga. Jadi nak balik-balik, syukur-syukur kita macam mana kita mempertahankan rumah tangga ini dengan baik. Man pasal jodoh tidak baca nak ngukurnya, begitu kata surat Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang mengatur jodoh. Pacak sarai, pacak 2 hari, pacak seminggu, pacak setahun. Ada anak sikok, ada anak 4, sampai terpisah oleh kematian. Tapi namanya jodoh, kita tidak pacak ngukur. Ada orang pas tahun kawin cerai,
dapat anak sikok selesai, dapat anak 5 cerai, umur 60 baru nak berpisah, kadang terpisah oleh kematian. Tapi sepaling tidak, siapa yang tidak menginginkan jodoh yang baik? Yang bujang, yang gadis, siapa tak pengen jodoh yang baik? Tapi lagi-lagi usaha kita boleh, tapi jodoh tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur jodoh. Ada orang yang terus terang bujang, belaga, rengke, besok tinggi, besen, mapan. Tapi alhamdulillah sampai kini belum bersama-sama. Besok tinggi, mapan, besen, soge, belaga, belum bersama-sama. Ada koyong tu belagak tak boleh. Hidup sederhana. Gawean tak boleh bodapit. Alhamdulillah lah 5 kali bersama. Jodoh. Benar dah enggak? Betine. Oh cantik, bahenol, luar biasa, mapan, beringkas tiap arai, soge, karir cemerlang, belum laki sampai gini. Bibi itu sederhana, cantik tak boleh. Subhanallah, 7 kali belaki. Jodoh. Jadi kalau nak ngatur pasal jodoh, siapa yang baca mengukur? Jauh jak semetai ke Muara Megang enggak? Lampir 3 bulan, 4 bulan ku tak masuk ke Muara Megang. Alhamdulillah banyak perubahan Muara Megang. Jalan tu tambah badek bejingokku. Tapi ku yakin 3 DPR Muara Megang. Kalau 3 DPR Muara Megang tak bisa bereaksi di anggaran 2001-2022, tak mungkin jalan itu tak mulus. Yakin aku. Jadi kalau kita ingin melihat panjang perjalanan jodoh ni Adinda. Jadi kalau kita ingin melihat jodoh, segar, nikmat, hidup bahagia. Tapi yang mengatur lagi-lagi Allah. Tak balik bu, lah benar kata orang tua kita. Demcong, bahasa jodoh mati gak di Tuhan galak yang ngatur. Betul, itu hadis Nabi. Pasal mati. Siapa wangan pocok bumi ka hidup ngan panjang umur. Tak kata segala wang minta hidup panjang umur. Mendoanya tak boleh panjang pak. Doanya dikitnya. Ya Allah. Tolong ya Allah panjangkan umurku. Sehatkan awakku. Tak boleh nak panjang-panjang. Tapi ku minta tolong sampaikan umurku ya Allah. Sampai anakku jadi sarjana. Tidak boleh banyak bintaan. Ya Allah. Tolong sampaikan umurku sampai anakku jadi sarjana. Itu baik bintaan. Cuma anak 8. Hah? Mansikok kali 4 tahun kali 8 berapa belas tahun ni minta bonus? 16 tahun. Sampai anak lah sarjana kali. Pertama sarjana, kedua sarjana. Sampai anak ke-8 lah sarjana. Dia minta lagi. Tidak panjang permintaan. Ya Allah, terima kasih atas umur yang kau berikan. Tapi ya Allah jangan kau matikan aku sebelum aku nyingok anakku belaki begini. 8 anak tu. Man kali 2 tahun lagi bersama 14 tahun minta bonus. Sampai anak bungsu ya nggak? Kamu anak bungsu lah sarjana. Sampai usia ketiga. Sarjana anak keempat menikah terakhir gak? Tapi belum puas minta lagi dengan ya Allah. Ya Allah jangan matikan umurku sebelum aku melihat Ka'bah dan bisa naik haji ya Allah. Kabul doa anak berumur 4 tu. Ngumpul sen berangkat kedua belaki naik haji. Sampai depan Ka'bah, depan multazam dia berdoa. Ya Allah, alangkah indah Ka'bah Kak ya Allah. Jangan kau matikan aku ya Allah sebelum ku nyingok anakku berangkat haji. 8 anak. Yang bingung malaikat, tepak malaikat. Oi, nak mati lu ngagak. Jadi nak di pasar ke jodoh maut, Tuhan ngelek ngatur dia. Tersenyum kamu di atas pelaminan indah. Senyumanmu hari ini tak menutup kemungkinan akan ada air mata dalam perjalanan pernikahan. Yakin dan percayalah itu. Di dalam senda gurau, canda tawa, di hari ini di duduk pelaminan, kau akan berjumpa dalam perjalanan pernikahan. Adanya saling kesal dan saling marah. Dan itulah hidup berumah tangga. Jadi jangan kita erat nyengok rumah tangga bebade, belage. Tu betul muad. Cuma tidak kata gune belage dengan bini. Tidak kata gune. Terus terang piken, tidak kata uang kata yang hebat. Oi hebat nian piken tu belage dengan somai. Kemar pau somai ke pau Siapa yang menang? Piken. Tak kata orang ngomong hebat. Artinya apa? Bahwa dalam pernikahan ini canda, tawa, senda gurau, tangis dan air mata itu pasti akan terlewati. Kugak 3 tahun kan? 3 tahun. Sama profesi biniku semacam bini kan? Siti Aisyah juga. Tapi lah aku tarik, aku suruh istirahat di rumah. Apa yang ingin ku katakan dengan kamu berdua? Kadang-kadang jenjang karir sarjana tak bisa nutup kemungkinan.
Bupati pacak memimpin 14 kecamatan, bupati pacak memimpin 25 kecamatan, semua kepala dinas nurut dengan dia. Asak dia nonyok, laju. Asak dia nonyok, laju. Bupati pacak mengatur 14 kepala dinas. Tapi bupati belum bentuk pacak ngatur somai. Ustaz ceramah hebat di depan ibu-ibu pengajian. Hoi kemelegan. Balik rumah kepuk bini dengan centong, dak bani diam mai. Maka disitulah letak kehebatan kita. Bukan lanang tak berani melawan, tapi karena perempuan sesuai dengan sunatullah. Ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahanan nisa illa laimun. Tidak akan terhormat kaum perempuan kecuali didampingi laki-laki yang terhormat. Akan tercela kaum perempuan kalau dia didampingi laki-laki yang tercela. Ibu memang tak jadi kepala daerah, tapi ibu punya laki sebagai kepala daerah. Ibu memang tidak bisa membuat keputusan kebijakan pemerintah daerah, tapi dengan bisikan istri bupati, kebijakan bupati pacak merubah 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas. Ibu memang bukan presiden, tapi laki ibu presiden. Bisikan ibu di tengah malam kepada laki bisa membuat kebijakan laki berubah. Jadi kamu tuh hebat. Siapa yang ngomong betina tak hebat? Apalagi betina yang orang megang, pakam dia. Jadi kalau kita ingin melihat, artinya macam-macam ngamane pacak ni dek soma. Kalau bertengkar biasa, jangan ngomong oh ya lah kepada umat tangga wang tu sehat nian. Ribut dak olah lagi dak olah. Man kamu ngomong umat tangga itu sehat, itulah justru umat tangga sakit. Mendak laki ya pekak somai bisu. Cuman man dia masih pacak ngomong, masih pacak terdengar, pasti pacak berbeda. Tidak mungkin terus sama. Karena dalam hidup ini tak kata dino, apa yang kamu cari? Oi Pak Ustadz, yang penting cinta. Siapa yang ngomong cinta? Jabatan perlu, harta pun perlu, bahkan emas permata, tetapi cinta di atas segalanya. Jadi masih perlu Bando. Jadi jangan kamu ngomongin cinta, dak kekenyang makan cinta tuh. Siapa yang ngomong betina? Yang penting soleha, munafik. Karena di dalam hadis Nabi, pele li jamalia, karena cantik. Tapi cantik ukuran kita, lanang laki masing-masing, cantik ukuran kita. Manku ngomong sama aku belagak, tentu kamu ngomong sama kamu belagak. Man sama aku tak boleh belagak, tak boleh cantik ke. Cuman di tengah tak nepi sama aku. Tapi kalau kita ingin lihat apa yang pacak kita ukur, artinya kecantikan, harta, kekuasaan, kekayaan perlu. Untuk apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang sering kita doakan. Berikan aku kebaikan dunia untuk sampaiku jalan lurus kepada kehidupan akhirat. Tapi kalau kau tidak dapat kesenangan dunia, yakinlah percayalah kau akan berjumpa dengan kebahagiaan akhirat. Jadi yang maaf cakap kata buntu, sare, hidup sempit. Ibadah, karena ibadah bukan nunjuk untuk nunjuk kita soge, tapi sepaling tidak sare pocuk bumi, tapi soge di akhirat. Tapi alangkah melarat hidup kita di dunia lah buntu, di akhirat uang langkang. Pilih situ. Tapi alangkah bagusnya usaha, apalagi muda, masih muda, sikok sarjana komputer, sikok sarjana kebidanan. Artinya apa? Ikhtiar usaha tetap untuk menunjang kehidupan. Kalau mengaku hak umat bagi aku pribadi, kita sami muda deh ya, belum bekam. Apa kata orang Arab? Manis syabab, siapa pemuda yang terhebat? Siapa pemuda yang terbaik? Man yakuluha anaza. Dia berkata inilah aku, bukan ini punya bapakku, ini punya umakku, ini punya tanteku, ini punya omku. Orang yang hebat dia tidak pernah berdamping dengan kebesaran nama ayahnya, tidak pernah berdamping dengan kebesaran nama keluarganya. Lihatlah siapa dia, Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Saat Umar ditunjukkan menunjuk gubernur Mesir, Amru bin As, apa kata bangsa Quraisy Arab? Wahai Umar, kau punya anak namanya Abdullah, kenapa kau tak suruh dia jadi gubernur di Mesir? Tapi apa kata Umar? Tidak. Biarkan Abdullah berjalan dengan langkahnya. Karena kalau berhasil, yang berhasil keluarga Umar. Tapi kalau aku gagal, cukup Umar saja yang gagal. Itu. Jadi kalau pacak buat apa yang pacak kamu buat. Kalau hari ini kamu plase, kalau hari ini pencitraan, kalau hari ini sementara, Ultra 98 dia bakal balik.
Mentiga kai kalau tidak terbayonya weh kak. Pelaminan diangkut orang, kursi dipulang orang. Tak mungkin kau akan duduk selamanya. Mahkota bidadari bak pangeran, ratu, luar biasa. Menyengok ngadang macam tu ni kan tak lebih dengan tu panglima aling dharma tu. Wah, raga rengkin, payah aku nyengok orang semete sebelah kak. Panglima aling dharma tu lah. Tapi hari ini kau merasa gagah. Kalau hari ini kau pakai baju pengantin, besok kau bekerja yang ngebon parang ngone pat, yang ke sawah ngone cangkul. Artinya ini cuma sementara. Ini cuma kamuflase. Ini cuma walima. Mensiarkan bahwa kamu sudah berumah tangga. Tapi ingat, setelah hidup berumah tangga ini akan ada masanya di mana kita akan melihat goyang atau standarnya hidup berumah tangga. Man barang tak disangko banyak. Hal yang tidak kita sangko-sangko terjadi. Tapi sepaling tidak dengan memilih pintu pernikahan, kamu sudah melamatkan diri dari pergaulan bebas atau zina. Nah, jadi adinda aku tadi menikah pagi, akad nikah sudah. Apa ujak babak mentue, ujak Kak Muiz, kunikahkan engkau wa aini kensa putra dengan putriku Melina dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas sekian gram, sekian suku. Maka hari ini kunikahkan kau. Mobil tu nikah wa tazwijah bi mahrin maskur. Putri menikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Maka secara otomatis kau sudah punya tanggung jawab dalam hidup berumah tangga. Tapi kula pernah sampai dengan ke Semeteh kak. Di Semeteh Sungai Pinang, Dusun Nanyar, Muara Rengas, Semangos, Lakitan, Bumule, sampai ke Jut Jebalui, Pelakat Tinggi. Laku sampaikan sampai baik. Intinya kita bersama sampai nuntut jauh-jauh kak dek. Bahasa kawin kak bukan cari kita meli macang. Tahu nggak meli macang? Bahasa bersama kak bukan cari meli macang. Mencet kanan, mencet kidau, cium kanan, cium kidau, meli. Tak jadi. Kawin tak baca, main pecet-pecetan. Kapan terpecet, lajulah itu. Jadi kalau sudah menikah, apa yang akan kau tanggung jawabkan dalam hidup berumah tangga? Ini anak orang. Kalau kau ambil dia dengan cara baik, maka balikkan dia dengan cara baik. Ika berapa banyak orang maaf cakap kata, dia usir istrinya, dia pulangkan dengan cara tak terhormat. Orang tuanya mendidik sampai dia usia 25 tahun. Kau untuk pikir, dia mendidik anak perempuannya sampai usia 25 tahun. Kau datang kepada ayahnya tak pernah meminta. Sampai kebidanan dia kuliahkan. Pernah tak baik lagi sen semester dengan ngah? Miklah anak. Tak pernah bayar sen semester selama ika. Tidak. Dia kasihkan denganmu karena engkau sebagai anak menantunya. Tapi ingat, ketika kau menjadi anak menantu, bahwa ini adalah tanggung jawab diserahkan kepadamu. Urus bini ini baik-baik. Jangan sampai kau abaikan begitu saja. Pasal kehidupan di kemudian hari, ketemu senangnya alhamdulillah, ketemu susah ujian bersama. Loloskan itu menjadi satu keluarga sampai ayahmu menikahkan engkau sampai ke anak bungsu. Kak na contoh, tak usah jauh-jauh. Manku ceramah, baru 3 tahun bersama, nah yang kak depan mati. 4 anak sampai anak bungsu dia nikahkan. Artinya dia berhasil membangun rumah tangga. Itu yang di sebelah dari Semeteh sampai mati istrinya, meninggal dunia sampai dijejer tadi kak 3 yang sambutan pihak besak. Single parent kali je, dude kali tadi ya. 4 ikut. Nah, berpikirlah jangan megang sakti dem kak. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang akan kita buat dalam hidup ini, segala kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga tergantung macam mana kamu ngaturnya. Sebagai kesimpulan dari tausiah singkat ini, menikah hukumnya pacak menjadi haram. Menikah hukumnya pacak menjadi sunnah. Menikah hukumnya pacak menjadi wajib. Menikah hukumnya pacak menjadi makruh dan mustahab. Tergantung niat kamu. Kalau niat berumah tangga karena ibadah, insya Allah nilai pahala. Tapi kalau niat rumah tangga karena yang lain, maka kita tak dapat pahala. Maka betul kata Nabi, pilih karena belaga, pilih karena bernasab, pilih karena soge, keturunan, wang baik-baik, wang kaya, pilih karena agama. Kita normal. Maka pilih perempuan yang baik, pilih laki-laki yang baik. Hari ini kau dapatkan yang terbaik menurutmu, nah jagolah yang terbaik. Jangan kita macam-macam. Alang kepanjang batang telipu. Batang telipu ada di ulu talang. Soma yang lame laga mau lupuk, nuntut yang baru tu kurus panjang. Hati-hati. Yang lame tak puas, nuntut yang baru dapat tu kurus panjang. Karena yang lame laga mau lupuk. Kalau kita ingin mencari kepuasan tidak ketik puas. Lauli bani Adam wadiyani min zahabin. Labatagola umasalisan wala yamla'u jawfa banu Adam illa turab.
Kalaulah anak cucu ngadam di nyuk emas berisi ladang berisi emas dua kebun emas. Maka anak cucu ngadam akan mencari emas yang ketiga. Tidak akan pernah penuh mulut manusia kak sebelum disumpal dengan tanah membojor di liang lahan. Ada mobil sikok nak mobil dua. Ada rumah sikok nak rumah dua. Ada kebun sehektar nak 2 hektar. Ada soma sikok nak soma dua. Ada laki sikok jangan bahaya. Maka hari ini tidak akan pernah puas. Selagi dia masih hidup manusia tidak akan pernah puas. Maka kepuasan itu bagaimana kita mengaturnya. Bu, oh bu, bu. Kira-kira, ku bertanya dengan kamu. Selama hidup kamu berumah tangga puluhan tahun, banyak senang, banyak susah. Bahagia? Jujur. Selama kamu hidup berumah tangga yang lah dulu-dulu, banyak senang, banyak susah. Bahagia? Baik, pegang ngomongan kamu. Ku nanya lanang ya boleh. Selama kamu berumah tangga, banyak senang, banyak susah. Nah, bahagia? Ragu bapak nyawut. Kak mulai ada ketimpangan di muara megang. Ngapa yang betina bahagia, yang lanang tak bahagia? Jangan-jangan kamu gak bahagia. Artinya apa? Kebahagiaan itu mesti merata. Lanangnya bahagia, somanya bahagia. Jadi jangan bahagia soma be laki tak bahagia. Jangan laki be bahagia, soma tak bahagia. Yang namanya buah matangga bahagia bersama. Kak kadang galak timpang. Makanya ku galak nyok contoh. Tinenya mantap. Dari penampilan soma dengan lakinya jauh nian. Mon soma kak bu pakaian tua, Kemko, Zoya, Elzata, Rabbani. Giliran lanang meli di pasar 16 10 ikut 230.000. Jadi men berjalan timpang nih nasi asik pembantu dengan sopir berdua. Jadi kalau kita ingin lihat bahagia itu bersama. Oke gue ngomong sama aku, dek, man nganak bahagia nggak bahagia aku bahagia boleh. Jadi mengapa pakaian alap, ku nak boleh pakaian alap. Jangan ngalap, ku dah alap. Jadi makin kita ada keseimbangan. Jangan ku guna ngap pakaian rengking, nganyuk ku pakaian jat. Alangkan anggong nasib ku dah mongong sopir ngah. Harus bahagia. Sad, harte macam tulah pula. Same-same. Maka dihukum menikah bukan muamalah tapi muasaro. Piken, tadi baca sikot taklik. Baca tak sikot taklik tadi? Buku yang sikot taklik 5 poin tadi dibaca tak? Nah gawatnya. Rusak gitu. Baca tak tadi? Aku nikahkan engkau pada hari ini tanggal sekian bulan sekian 1. Tak dibaca. Ladem nikah, lo kamu berdua enggak? Balik kak, ya, jangan ngape-ngape kudai. Ambil buku akad nikah tadi kak, baca si kotak linknya. Nggak betine tadi kak harus baca itu tadi itu sampai Melina. Tadi harus dibaca supaya dia dengar, dia tahu yang mace be kadang galak lupa dia, apalagi tidak mace. Yang mace galak lupa. Apa isi si kotak link ketika kau menikahi perempuan? Hari ini pada tanggal sekian bulan sekian aku menikahkan engkau, maka aku berjanji akan menggaulimu secara muasarah bil ma'ruf. Ayo bu, jengok kata-katanya. Muasarah bil ma'ruf. Aku akan menggaulimu dengan secara muasarah bil ma'ruf. Muasarah itu sama dengan muamalah. Tapi kenapa Al-Quran memilih kata muasarah dibanding muamalah? Karena muasyarah tidak lagi untung rugi, tidak ada lagi bisnis. Tapi kalau muamalah dia ada untung rugi. Di sini ada uang Kementerian Agama, Ustadz Mahmudan. Muamalah itu lebih kasar. Kalau kita rumah tangga muamalah, meli mobil atas nama laki, soma protes. Meli tanah sertifikat atas nama soma, laki berutuk. Itu kalau muamalah. Tapi kalau muasyarah, nama siapapun untuk keluarga kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, adik kita, kakak kita, umat kita, bak kita. Tidak kata lagi, adikku, adik ngah, bakku, bak ngah, bakku, bak ngah, bakku hidup, batilah bak ngah, mati kita. Tidak cocok, belum menikah kamu. Bak ngah, bak kita, sama-sama. Itu kalau sudah menikah. Maka saat kamu anak cocok. Mana aku terus terang, mengapa aku ngambil perawat di dana? Satu ya pacak nuntut sen. Man soma aku tuh man pasal untuk sena. Di mana aku nyimpan dapat tuntut deh. Tuh.
Jadi ku minta dengan kebahagiaan hidup rumah tangga ini menjadi satu nilai yang membawa kamu kepada jalan ridho Allah. Amin ya rabbal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekanda Muiz jangan tersinggung. Mungkin selesai tutup doa agak kami langsung pamit balik karena aku masih ada gawe di Linggau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.